Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Bertemu lagi dalam PJJ PJOK yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kesambi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat dan bugar, sehingga dapat melakukan aktivitas belajar dengan penuh semangat. Nah, pada tahun ajaran baru ini, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, walaupun masih dengan pembelajaran jarak jauh. Ya, tetapi kita sudah sepatutnya bersyukur, walaupun demikian kita masih tetap bisa melaksanakan aktivitas belajar dengan memaksimalkan media yang ada. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang materi permainan bola besar, yaitu variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola besar sepak bola untuk kelas 4. Nah, sebelum masuk ke dalam materi inti, Bapak ingin bertanya kepada kalian semuanya. Ada yang masih ingat tentang gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif itu apa? Ayo, ingat-ingat kembali tentang materi gerak dasar yang pernah kalian pelajari selama di kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Materi gerak dasar ini seringkali berulang-ulang supaya kalian paham dan mampu melakukan gerak dasar tersebut dengan baik dan benar, sehingga menunjang dalam materi kecabangan yang diterapkan di kelas atas. Nah, di sini di kelas 4 khususnya permainan sepak bola. Di dalam permainan sepak bola ini pasti ada gerak dasar yang harus kalian lakukan untuk menunjang permainan dalam sepak bola. Apa itu? Nanti Bapak akan jelaskan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, Bapak harapkan kalian semuanya dapat memahami variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar, yaitu sepak bola. Kemudian kalian dapat mempraktekannya, variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar, yaitu sepak bola. Jadi, kalian perlu perhatikan agar paham dan dapat mempraktekannya dengan baik dan benar. Materi pembelajaran variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar. Gerak dasar terdiri dari ada gerak dasar lokomotor, ada gerak dasar non-lokomotor, dan ada gerak dasar manipulatif. Nah, gerak dasar lokomotor, seperti di awal tadi Bapak menyuruh kalian untuk mengingat-ingat lagi materi gerak dasar yang pernah kalian pelajari. Gerak dasar lokomotor itu apa sih? Coba, tanpa harus membaca, melihat, kalian mungkin masih ingat. Gerak dasar lokomotor itu gerak yang berpindah. Nah, berarti cirinya ada perpindahan tempat. Contohnya, kalau kita berjalan dari dapur ke halaman rumah, berpindah tempat dari dapur ke halaman rumah, adanya perpindahan itu dinamakan gerak dasar lokomotor. Dan di sini dijelaskan bahwa gerak dasar lokomotor yaitu gerak berpindah tempat seperti berjalan, berlari, dan melompat. Nah, bukan hanya berjalan, tetapi ada berlari dan melompat juga. Kalian berlari keliling lapangan sepak bola, itu termasuk ke dalam gerak dasar lokomotor. Kalian melompat ketika menyundul bola, itu termasuk gerak dasar lokomotor.
Ya, ingat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada ciri dari gambar gerak dasar lokomotor. Nah, kalian lihat di gambar pertama ini ada gerak berjalan, dan di sini ada gerak berlari, dan yang ketiga ada gerak melompat seperti gerak melompat katak. Selanjutnya, penjelasan gerak dasar non-lokomotor. Nah, kalau non-lokomotor ini adalah kebalikannya dari gerak lokomotor, yaitu gerak yang dilakukan di tempat. Apa saja itu? Kalian melakukan gerak warming up statis. Ya, warming up statis itu gerak peregangan yang dilakukan di tempat. Apa saja macamnya, berurutan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, itu adalah termasuk ke dalam gerak non lokomotor. Kenapa sih dinamakan gerak non lokomotor? Gerak warming up itu peregangan di tempat itu. Kenapa, coba ada yang tahu? Karena gerakan tersebut dilakukan tidak berpindah. Ya, kalian meregangkan leher, atas bawah, kanan kiri, kemudian mendorong tangan ke atas, melentingkan pinggang ke kanan dan ke kiri. Itu adalah termasuk aktivitas gerak yang dilakukan di tempat, atau bisa disebut dengan gerak dasar non lokomotor. Di sini dijelaskan bahwa gerak dasar non lokomotor itu adalah gerakan yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, contoh gerakannya di sini dijelaskan ada menekuk, mengayun, mendorong, meliuk, dan menarik. Nah, kalau kalian perhatikan, beberapa contoh gerakan ini ada di dalam gerakan warming up statis yang sering kita lakukan ketika berolahraga di lapangan sekolah. Ya. Selanjutnya, ada gerak dasar manipulatif. Nah, kalau gerak dasar manipulatif ini di sini dijelaskan adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Contohnya apa saja? Kalian bisa lihat dalam gambar yang ada di layar kamera kalian. Di layar kamera kalian. Nah, di sini yang pertama adalah ada anak yang melemparkan bola dengan mengayunkan lengan. Nah, ketika anak tersebut mengayunkan lengan, ini menggunakan bola, artinya menggunakan alat bantunya yaitu bola. Dan yang selanjutnya di sini ada gambar seorang anak yang sedang mengayunkan kaki sehingga membentur bola, dan bola tersebut melayang karena akibat benturan dari kaki tersebut. Nah, ini adalah gerakan menendang dan disebut juga ke dalam gerak dasar manipulatif. Dan yang paling bawah ini gambar menjelaskan tentang gerak memantulkan bola. Ya, dan termasuk ke dalam gerak dasar manipulatif. Nah, kita masuk ke dalam materi inti. Yang sebelumnya Bapak jelaskan tentang gerak dasarnya. Ada gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kalian perlu mahir, perlu sering melakukan gerak dasar tersebut. Karena dengan gerak dasar yang baik, kalian dapat melakukan permainan bola besar dengan baik pula. Ya. Nah, permainan olahraga yang menggunakan peralatan bola dengan ukuran besar. Nah,
masuk ke dalam pengertian sepak bola. Pengertian sepak bola sendiri adalah suatu permainan yang dimainkan dengan menggunakan media bola oleh dua tim, di mana masing-masing tim terdiri dari 11 orang, dipimpin oleh wasit dengan tujuan mencetak gol ke gawang lawan dan berusaha mempertahankan gawangnya supaya tidak kemasukan bola oleh tim lawan. Nah, permainan sepak bola ini sangatlah familiar, dikenal oleh banyak kalangan, baik anak-anak, remaja, tua, muda, semuanya tahu tentang permainan sepak bola. Nah, di dalam permainan sepak bola terdiri dari variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak di awal tadi, bahwa gerak dasar lokomotor itu adalah gerak yang dilakukan secara berpindah. Dan yang pertama ini ada melangkah dan berlari, berjalan dan berlari berkelak-kelok, lalu berlari dan melompat. Melangkah dan berlari, ya, diawali dengan mengayunkan kaki baik kanan atau kiri secara bergantian, dimulai dari perlahan, lalu semakin lama semakin cepat dengan tahapan-tahapan tertentu. Nah, melangkah baik berjalan ataupun berlari dapat kalian lakukan secara mandiri di rumah. Yang terpenting adalah kalian lakukannya secara hati-hati. Perhatikan lingkungan tempat kalian berlari tersebut, jangan sampai membahayakan diri kalian. Yang kedua, ada berjalan dan berlari berkelak-kelok. Di sini dalam gambar dicontohkan bahwa anak yang berlari dengan melewati rintangan tiang bendera. Tetapi kita dapat melakukannya di rumah, bisa dengan menggunakan bantuan botol air minum yang bekas. Ya, kita bisa meletakkannya sejajar dengan jarak tertentu sehingga menjadi trek halang rintang kalian untuk melakukan lari berkelak-kelok. Coba kalian perhatikan di sini gambarnya. Ya, cukup menarik. Bisa kalian modifikasi dalam permainan yang kalian buat supaya aktivitas gerak berlari ini, berkelak-kelok ini lebih menarik untuk kalian lakukan. Kemudian ada berlari dan melompat. Di sini dalam gambar seorang anak dengan mengawali gerakannya dengan berlari, lalu melakukan tolakan dengan kaki yang terkuat seperti gambar nomor 2 ini, ya. Lalu menolaknya, melompat setinggi mungkin dan mendarat dengan kedua kaki. Ya. Dalam gerakan ini bisa kita manfaatkan ketika penerapan dalam permainan sepak bola, yaitu menyundul bola atau menghentikan bola. Ya, oke. Dan yang kedua masuk ke dalam variasi gerak dasar non lokomotor dalam permainan sepak bola. Ya, ada menekuk dan mengayun, berdiri menekuk dan menarik kaki, meliukan badan dan mengayunkan badan, berdiri dan mengayunkan lengan. Ya, keempat poin ini adalah termasuk ke dalam gerak non lokomotor dalam permainan sepak bola yang harus kita miliki gerak dasarnya, ya. Oke, nah di sini menekuk dan mengayun. Coba kalian lihat, yang ditekuk adalah lutut kakinya secara bergantian, baik kanan atau kiri, kemudian dengan mengayunkannya ke belakang dan ke depan. Ya, ini supaya dapat menendang bola sekeras mungkin, sehingga adanya ayunan dan tekukan kaki. Ya. Oke, selanjutnya
ada berdiri kemudian menekuk dan menarik kaki. Sama seperti halnya tadi, diawali dengan berdiri, lalu yang kedua ini dengan menekuk kaki, lututnya ke atas, lalu menarik kaki ke depan sehingga mengayunkannya. Ya, gerakan ini bisa kita terapkan dalam ketika kita menerima bola untuk menghentikannya atau menendang bola secara lambung. Itu bisa menggunakan teknik dasar berdiri menekuk dan menarik kaki seperti yang ada di gambar ini. Kemudian yang ketiga, ada meliukan badan dan mengayunkan badan. Perlu kalian perhatikan, dalam meliukan badan dan mengayunkan badan ini perlu kelenturan yang baik. Ya, baik itu pinggangnya, ya, lengannya ataupun lehernya. Oleh karena itu kalian jangan lupa untuk melakukan gerakan ini, siapkan terlebih dahulu ototnya. Ya, lenturkan terlebih dahulu supaya tidak terjadi cedera. Bagaimana cara melakukannya? Lihat di gambar pertama. Ya, di gambar pertama ini meliukan badan ke belakang dengan menekukkan kaki sedikit, ya, melentingkan pinggang, melenturkan kaki ke leher ke belakang, lalu mengayunkannya, mendorongkannya ke depan sehingga terjadi lipatan. Ya, di sini dijelaskan bahwa meliukan badan ke belakang dan mengayunkan badan ke depan dalam gerakan menyundul bola. Ya, adanya ayunan ini supaya sundulan kita itu menghasilkan sundulan yang keras yang dapat menyulitkan lawan ketika menerima bola sundulan dari kita. Yang ketiga, ya, variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Nah, kalau gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola sudah jelas bahwa alat yang kita gunakan itu adalah bola sepak. Ya. Nah, Pak, saya di rumah nggak punya bolanya. Bagaimana cara melakukannya? Nah, kalau misalkan kalian di rumah tidak memiliki bola untuk kalian praktekkan, kalian dapat menggunakan media bola kertas, atau kalian bisa memanfaatkan limbah kertas ataupun plastik. Ya, silakan kalian cari, kemudian kalian buat bola sedemikian rupa, ya, tidak mirip pun tidak apa-apa, ya, dan kalian bisa masukkan ke plastik lalu kalian ikat sehingga bisa membentuk bola dan dapat kalian lakukan dalam tugas gerak manipulatif tersebut. Ya, sini ada menggelindingkan dan menendang bola, menghentikan dan menendang bola, menggiring dan menendang bola. Nah, yang pertama menggelinding dan menendang bola. Nah, menggelindingkan bolanya dengan cara apa? Mengayunkan kaki sehingga menyentuh bola, ya, baik secara perlahan ataupun keras sehingga terjadinya tendangan dan bola menghasilkan terjadi penggelindingan. Ya, bola pun menggelinding ke arah depan. Ya, oke, yang kedua menghentikan dan menendang bola. Nah, kalian bisa melakukan gerakan ini dengan memanfaatkan dinding, dengan mengayunkan kaki sehingga menyentuh bola, terjadi tendangan, lalu bola memantul melalui dinding, kembali lagi ke kita, lalu kita bisa melakukan teknik gerakan menghentikan bola dengan telapak kaki. Ya, apakah menghentikan bola ini bisa dengan telapak kaki saja? Tidak, ternyata bisa menggunakan punggung kaki, bisa menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan paha, dada maupun kepala. Ya. Selanjutnya ada menggiring dan menendang bola. Nah, menggiring ini adalah tahapan awal ketika kalian melakukan gerakan tersebut.
Dengan diawali dengan gerak dasar menggiring bola ini, kalian dapat mempraktekannya. Diawali dengan gerakan yang pertama, yaitu menggiring bola. Ya, menggiring bola ini seperti penjelasan di awal tadi. Ya, silakan kalian menggiring bola sejauh 2 atau 3 meter. Ya, bolak-balik berkelak-kelok silahkan. Kemudian dilanjutkan dengan mengayunkan kaki dan menghentakkannya ke bola. Itu termasuk ke dalam teknik dasar menendang bola, sehingga bolanya meluncur ke depan, ya, atau menggelinding ke depan ke arah yang kita tuju. Nah, itu dia beberapa gerak dasar yang dapat kalian lakukan secara mandiri di rumah. Ya, Bapak ulang kembali, ketika kalian melakukan gerak dasar permainan sepak bola ini, tanamkan kehati-hatian. Ya, jangan sampai merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Pilih lingkungan yang sekiranya dapat kalian pergunakan secara kondusif. Ya, baik itu meminta bantuan teman, saudara, silakan. Ya, oke. Nah, kesimpulan dari pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan tadi, yang pertama, pada permainan bola besar terdapat variasi gerak dasar lokomotor, berpindah tempat, non-lokomotor, tidak berpindah tempat, dan manipulatif, melibatkan atau menggunakan benda. Yang kedua, variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola sebagai berikut. A. Melangkah dan berlari. B. Berjalan dan berlari. C. Berlari dan melompat. Dan yang ketiga, variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sepak bola sebagai berikut. A. Meliukkan badan dan mengayunkan lengan. B. Berdiri dan menarik kaki. C. Berdiri dan meliukkan badan. 4. Variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola sebagai berikut. A. Menggelindingkan dan menendang bola. B. Menghentikan dan menendang bola. C. Menggiring dan menendang bola. Nah, itu dia materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Dan tugas kalian adalah mempraktikkannya. Ya, pahami materi yang sudah disampaikan, lalu praktikkan dengan baik. Record atau rekam dengan kamera ponsel kalian, lalu kirimkan tugasnya kepada guru kalian masing-masing. Sebagai bukti kalian sudah mempelajari aktivitas gerak dasar dalam permainan sepak bola. Ya, itu dia. Dan jangan lupa, selama pandemi ini kalian tetap terapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan tambahan dari Bapak, terapkan juga olahraga secara teratur, kemudian istirahat yang cukup, dan yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Mudah-mudahan kita semua dapat terjaga kesehatannya, terjaga imunitasnya, dan tidak tertular oleh virus yang sedang merebak ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.